laki-laki akan mendapatkan bagian, status laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan hanya 4 ini saja. Hanya 4 itu. Selain kasus 4 ini, perempuan dan laki-laki akan sama, ataupun justru perempuan yang akan mendapatkan bagian lebih banyak. Cukup ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari @zahro_252. Min, kalau potong kuku di hari Jumat kan sunnah, tapi pas haid itu sunnah nggak motong kuku, terus gimana? Oh, ini pertanyaan yang dilematis kayaknya Pak. Ya, ini sebenarnya gini, setiap orang yang meninggal, wafat nantinya, maka seluruh anggota tubuh yang pernah terpotong atau yang terpotong saat masih hidup, maka ketika di hari kiamat nanti akan dikembalikan. Sehingga tadi itu kan bagaimana hukum memotong kuku ketika mengalami haid. Orang yang mengalami haid itu otomatis kan sedang mengalami hadas besar, ya betul. Kalau dia sedang dalam keadaan hadas besar, kemudian dia memotong kuku, maka kuku yang terpotong itu merupakan anggota tubuh yang masih hadasnya. Betul, masih ada hadasnya. Nah, sehingga kalau memotong kuku ini dilakukan saat dia haid, ya berarti nanti potongan kukunya statusnya menjadi anggota tubuh yang terpotong dalam keadaan hadas besar. Kalau dia masih dalam keadaan besar, terus kemudian semisal potongan kuku langsung dibuang, tidak diurusi, atau mungkin intinya nggak diikut termandikan atau dihilangkan hadas besarnya, maka di akhirat nanti dia akan ya dikembalikan lagi dalam keadaan hadas. Minta dimandikan atau gimana? Bukan minta dimandikan, ya cuma akan dikembalikan dalam keadaan hadas gitu. Tentunya ini kan menjadi suatu hal yang mungkin kurang enak atau mungkin menjadi suatu hal yang tidak baik. Yang nggak baik gitu ya. Tidak baik. Tapi kalau ditanya secara hukum, memang tidak sampai berkonsekuensi hukum dosa. Oh, tidak sampai dosa. Tidak. Artinya kalau dosa itu kan berarti dia kalau memotong kuku dalam keadaan haid, dosa yang artinya nanti dia akan disiksa semisal. Oh, bukan kayak gitu, bukan. Ya ini sebagai anjuran saja. Sebaiknya itu tidak melakukan pemotongan apapun itu juga, baik rambut ataupun kuku atau yang lainnya saat dia mengalami hadas besar. Karena akan memiliki meskipun hari Jumat ya. Meskipun hari Jumat. Meskipun hari Jumat, karena akan memiliki konsekuensi yang kurang lebih kayak tadi itu. Sehingga sebisa mungkin untuk dihindarilah potong kuku, ya cari waktu nanti ketika sudah suci biar tidak nanti di akhirat nanti tidak akan dikembalikan dalam yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu kan mungkin saja kan di saat orang lain itu semuanya kan keadaan suci, tapi justru gitu ya. Tapi ada anggota tubuh kita yang justru dalam keadaan hadas. Kurang lebih ya seperti itu. Seperti itu jawaban ringkasnya, nggih. Intinya potong kuku atau anggota-anggota badan lain ketika keadaan haid atau mungkin hadas besar ya umumnya. Sebaiknya, itu tidak dianjurkan ya. Daripada nanti ketika di akhirat kelak malah akan dikembalikan dalam keadaan hadas juga. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari @yunifhr. Bahas waris Islam dalam kesetaraan gender, Min. Waduh, kesetaraan gender ya. Ngomong-ngomong untuk pertanyaan ini kayaknya memang apa ya? Konsep waris dalam Islam itu kan memang sudah dinas gitu kan, Pak ya? Ya, betul. Jadi dinas. Lidzakari mithlu hadil unthayain gitu kan, nggak salah ya? Iya, betul. Maksudnya di intinya, dalam Al-Qur'an. Porsinya lelaki itu 2 kali lipat dari si perempuan. 2 kali lipat dari atau perempuan. Atau gini, mudahnya gini. Perempuan itu separuhnya lelaki, kan gitu? Iya, betul. Seperti itu nggih. Bagiannya separuh lelaki. Ya, mau nggak mau seperti itulah. Ya, lidzakari mislu hadil unthayain. Nah, itu kan mungkin sekilas kalau kita lihat kayak nggak adil ya. Harusnya kan satu-satu gitu kan ya. Imbang gitu ya. Imbang kan harusnya kan. Itu cuma mungkin, ini kok perbandingannya 1:2 ini. Kalau mungkin adilnya bagaimana ini, Pak?
kajiannya tidak menyeluruh, hanya kita itu memandang satu ayat Al-Quran itu, juga kajiannya itu tidak menyeluruh di dalam konsep pembagian bab waris, mungkin seseorang itu akan menilai bahwa seolah-olah perempuan itu didiskriminasi oleh agama. Dengan bukti dia dikasih jatah yang lebih sedikit daripada laki-laki. Seolah-olah cowok itu yang diunggulkan. Ini patriarki gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini orang-orang yang menganggap Islam itu diskriminasi terhadap perempuan karena urusan waris dia mendapatkan sebagian, setengah dan lain sebagainya. Ini saya kira salah. Anggapannya salah. Karena saya teringat ini ya, sekitar 4 tahun atau 3 tahun yang lalu itu ada kajian khusus di salah satu pondok pesantren di Malang. Pembahasan saat itu memang spesifik membahas tentang masalah kajian kesetaraan gender. Terus kemudian waktu itu salah satu yang menjadi topik pembahasan itu bagaimana kita itu menyikapi tentang pembagian waris, yang mana pembagian waris itu seolah-olah perempuan itu didiskriminasi. Akhirnya dalam forum kajian itu saya masih ada banyak catatan tentang itu. Kurang lebih gini, waktu itu dijelaskan mengutip dari keterangan Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu yang menjadi salah satu mufti di Mesir itu telah menuangkan penjelasan tentang masalah hak waris, dan setelah diteliti secara mendetail pada kesimpulannya nanti sebenarnya perbedaan yang terjadi di dalam waris itu tidak didasari karena jenis kelaminnya. Bukan jenis kelaminnya. Ada motif lain berarti? Memang motifnya bukan motif lain ya. Memang motifnya bukan memang itu ya. Memang motifnya bukan karena perbedaan gender. Lah, ini dibuktikan. Ini saya punya rangkuman kejelasannya. Mungkin nanti bisa disimak, bisa dicatat juga ini. Pada kesimpulannya nanti dari hasil yang telah dituangkan Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya tadi, seorang lelaki dalam ini kajian secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dalam urusan pembagian waris, sehingga ini mengambil beberapa kasus yang ada di dalam permasalahan hukum perwarisan. Pada kesimpulan akhirnya nanti, ketika setelah dikaji ini ternyata kesimpulannya nanti seperti ini. Seorang perempuan mendapatkan bagian separuh, sebagaimana yang panjenengan sampaikan tadi itu. Seorang perempuan mendapatkan bagian separuh dari bagiannya laki-laki itu hanya dalam 4 keadaan. Hanya dalam 4 keadaan. 4 keadaan saja. 4 keadaan. Keadaan yang pertama itu satu, ketika ahli warisnya adalah anak laki-laki dan perempuan saja. Jadi ada orang meninggal, ahli warisnya itu hanya laki-laki dan perempuan. Maka ketika seperti ini memang laki-laki mendapatkan 2 kali. 2/3. Bukan, laki-laki dan perempuan kan, perempuan mendapatkan separuhnya lah. Perempuan separuh. Ya, perempuan separuhnya, atau laki-laki itu 2 kali lipatnya. Satu keadaan itu. Yang kedua, ketika ahli warisnya adalah ayah. Jadi ahli warisnya ayah. Ayah kan laki-laki. Iya, ayah laki-laki. Dan ibu. Oh, berarti yang meninggal anaknya. Yang meninggal anaknya. Dan hanya ayah dan ibu saja yang tersisa. Maka memang bagian yang laki-laki, ayah berarti saat itu, itu memang lebih banyak. Kemudian yang ketiga, ketika ahli warisnya saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saudara perempuan, saudara laki berarti nggak ada ayah, nggak ada anak, nggak ada ayah, hanya ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Sebatang kara. Si 3 bersaudara, terus kemudian yang satu meninggal, menyisakan 2 laki-laki, 1 laki-laki, 1 perempuan. Laki-lakinya memang lebih banyak. Yang terakhir, ahli warisnya berupa saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan dan saudara laki-laki seayah. Iya, kalau tadi kan kandung, saudara kandung. Ini saudara seayah. Nah, laki-laki akan mendapatkan bagian, status laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan, hanya 4 ini saja. Hanya 4 itu. Selain kasus 4 ini, perempuan dan laki-laki
akan sama ataupun justru perempuan yang akan mendapatkan bagian lebih banyak. Kalau secara kesimpulan berarti dalam 4 kasus laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak. Tapi masih ada 14 kasus yang perempuan itu justru lebih banyak. Lebih banyak. Oh, perempuan lebih banyak itu ada 14 itu. kasus loh. Perempuan ada 14 kasus di mana ketika ada seorang meninggal, di situ juga ada laki-laki perempuan, justru perempuan lebih banyak itu ada 14 kasus. Terus kemudian dalam keadaan 5 keadaan 14 kasus itu yang yang perempuan lebih banyak. Dan kemudian perempuan mendapatkan bagian sama dengan laki-laki itu dalam 10 kasus. 10 kasus di kasus orang meninggal, pokoknya di situ ada laki-laki perempuan, antara laki-laki dan perempuan sama bagiannya ini. Ada 10 keadaan. Perempuan lebih banyak daripada bagiannya laki-laki, ada 14 keadaan. Laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dalam 4 keadaan. Ini kan kalau dikaji dilihat ini loh, berarti perbedaan-perbedaan itu munculnya bukan karena memandang, oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Bukan karena itu. Harusnya kalau memang perbedaan waris itu muncul karena jenis kelaminnya, ya harusnya laki-laki dalam keadaan apapun dia akan mendapatkan bagian lebih banyak, keadaan apapun. Kalau memang yang dipandang itu jenis kelaminnya. Nyatanya tidak seperti itu kalau kita kaji secara ini saya seperti termakan mentah-mentah dari tadi berarti ya. Ya itu mungkin Anda saja yang bahasnya kurang menyeluruh di dalam ilmu bab waris itu. Sehingga kajiannya seperti itu. Sehingga oleh Syekh Ali Jum'ah itu, beliau setelah membuat sebuah kajian dan kesimpulan seperti itu, beliau itu memberi sebuah alasan gitu loh. Yang menjadi perbedaan kenapa bagian waris laki-laki dan perempuan beda itu bukan atas dasar memandang jenis kelamin, tapi memandang bagaimana tingkat kebutuhannya juga. Menurut beliau seperti itu, sehingga bukan hanya karena oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Kalau laki-laki saya kasih lebih banyak, udah seperti itu karena dimentahkan nyatanya secara ketika dirangkum di dalam urusan pembagian waris, ternyata malah perempuan banyak sekali kasus-kasus perempuan yang di situ lebih banyak. Sehingga kesimpulan dari beliau itu mengatakan bahwa yang paling mendasar munculnya perbedaan pembagian waris itu karena satu, kedekatan hubungan. Bukan memandang oh ini perempuan ini laki-laki, bukan, tapi memandang karena memiliki kedekatan yang lebih kepada mayit. Dalam kasus yang 14 tadi itu diantaranya kenapa kok perempuan itu lebih banyak sedangkan laki-laki yang lebih sedikit? Karena perempuan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mayit, dengan si mayit. Dan juga mungkin perbedaan-perbedaan yang muncul ketika dalam tingkatan yang setara itu karena mungkin memandang syariat atau Islam memandang tingkat kebutuhan laki-laki itu bukan sama, justru lebih banyak. Ketika ada sama-sama anak perempuan laki-laki, laki-laki kan akan diberi lebih banyak daripada perempuan, dia kan 2 kali lipat. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena perempuan laki-laki itu dia akan menjadi kepala keluarga yang tentunya kebutuhannya itu lebih banyak daripada perempuan. Karena jadi kepala keluarga kelak kan ya? Iya kan, dia kedepannya nanti yang akan bertanggung jawab terhadap istrinya, beban tanggung jawab anak juga kepada ayahnya, dia kan status laki-laki. Nah, karena memandang kebutuhan ini memang terkait dengan kebutuhan laki-laki yang lebih banyak juga dipertimbangkan. Dan juga salah satu yang menjadi pertimbangan dalam waris kenapa berbeda itu adalah faktor kedekatan antara orang yang mewaris, baik itu nggak memandang laki-laki perempuan. Kalau dia memang lebih dekat kepada mayit, dia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sehingga anggapan yang awal tadi panjenengan mungkin ini laki-laki nampaknya gitu lebih tinggi. Oh, tidak selamanya seperti itu. Mungkin yang diketahui hanya seperti itu, dan mungkin yang masyhur atau yang sering kita ketahui hanya yang seperti contoh itu. Kedekatannya itu seperti apa? Kalau contoh kedekatan itu semisal tingkat anak
kemudian ada orang lain lagi yang mewaris tapi bukan dari jalur anak. Semisal kan kayak tingkat kedekatan itu kedekatan nasab. Kedekatan nasab. Iya. Oh, nggih. Anak dengan cucu tentunya kan dekat dengan lebih dekat si anak ke anak. Anak dengan Pak Le, paman. Paman berarti yang ninggal ayahnya. Ayah kan punya adik. Nggih. Punya adik berarti kalau untuk anak ini kan Pak Le dia atau mungkin Bude dan lain sebagainya. Ini kan tingkat kedekatannya lebih dekat anaknya. Anak, ya. Karena anak langsung kepada ayah. Sedangkan saudara ini, saudara mungkin Pak Le-nya, semisal laki-laki atau Pak D-nya ini kan untuk bisa sampai ke ayah melewati harus naik dulu. Naik dulu dari nenek. Dari kakeknya lah terus baru turun. Dari bapaknya bapak terus baru ke turun. Itu Pak Le, Bude tadi. Iya, itu kan itu contoh kedekatannya seperti itu. Yang dimaksud kedekatan itu kedekatan nasab ya berarti. Iya, kedekatan nasab. Karena kan anak langsung ke ayah. Sedangkan Pak D itu untuk bisa sampai ke ayah kan harus naik dulu ke ayahnya lagi baru bisa turun. Ya, kurang lebih salah satu faktor yang menyebabkan ahli waris mendapatkan jatah yang lebih banyak daripada faktor kedekatan ahli waris lain. Nasab juga mungkin memandang kebutuhan juga. Memang laki-laki memiliki kebutuhan yang lebih daripada seorang perempuan. Oke. Ya. Berarti ini pertanyaan terakhir ya ini? Sudah. Oke, mungkin cukup itu saja ya untuk pertanyaan Q&A pada kesempatan kali ini. Kami ingatkan kembali kepada segenap pemirsa bahwa kami membuka lebar-lebar peluang bagi kalian semua untuk bertanya. Silakan bisa di kolom komentar atau mungkin juga bisa di DM Instagram @limproduction seperti itu. Dan kami ingatkan kembali bagi teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe untuk menambah kemanfaatan buat teman-teman yang lainnya. Akhirul kalam, kami pamit undur diri. Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.